Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa MBI semester 4. Untuk pertemuan pasca UTS, kita akan memulai dengan pembahasan atau praktik dari apa yang telah kita bahas sebelum UTS. Di mana untuk pertama ini kita akan membahas tentang praktik bagaimana cara mengidentifikasi kalimat-kalimat dalam manajemen tentunya. Di mana kalimat-kalimat itu akan kita identifikasi berdasarkan part of speech-nya. Jadi untuk materi kali ini bukan teori pasif ya, tapi teori aktif. Maka nanti saya minta Anda untuk membuat suatu contoh identifikasi, Anda rekam dengan voice note, Anda kirimkan via WA group untuk nanti sekaligus saya komentari. Oke, jadi akan saya berikan contohnya ya. Jadi ini ada artikel, Anda artikelnya mau pakai mana aja boleh sih, terserah. Tapi kalau mau pakai artikel yang saya pakai ini, nanti linknya saya share via grup. Ini artikelnya pakai Kompasiana. Jadi misalnya ya, untuk kali ini saya akan bahas tentang kalimat yang ini. Seiring berjalannya waktu, lembaga pendidikan Islam semakin berkembang. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengidentifikasi kalimat ini. Tentu saja akan saya translate dulu menjadi bahasa Inggris. Lalu setelah saya translate, nanti akan saya identifikasi. Yang pertama, seiring berjalannya waktu, as time goes by, ya, as time goes by, lembaga pendidikan Islam, cara mengartikannya kalau ada 3 kata benda berderet seperti ini, lembaga pendidikan Islam, maka cara menginggriskannya itu dari belakang. Islamic educational institutions semakin berkembang. Semakin berkembang bisa grows gitu aja bisa, atau is growing juga boleh, atau kalau versi saya pengen mengartikan ini menjadi bahasa Inggris yang tidak tekstual. Jadi semakin berkembang itu bisa diartikan menjadi grows continuously. Jadi seiring berjalannya waktu, as time goes by, Islamic educational institutions grows continuously. Itu bahasa Inggrisnya. Sekarang akan saya coba identifikasi berdasarkan part of speech-nya. As time goes by, as time goes by. Ini kalimat keterangan ya. As time goes by. Kalau saya artikan satu persatu part of speech-nya, as itu adalah conjunction, time itu noun, goes itu verb, kata kerja, by itu adalah conjunction, dengan ya. Jadi kalau secara kata per kata itu arti part of speech-nya seperti itu. As conjunction, time noun, goes itu kata kerja, verb, by itu conjunction. Islamic ini adalah kata sifat adjektif, educational, noun, institution, noun, grows, verb, continuously, ini adverb, ya, adverb atau kata keterangan. Semakin berkembang secara terus-menerus, gitu ya, secara terus-menerus. Lalu kalau dari jenis itu dari jenis katanya ya. Sekarang setelah tahu jenis katanya, maka saya akan mengidentifikasi jenis kalimatnya. Jenis katanya sekarang. Jenis kata. Ingat dalam mengartikan dalam bahasa Inggris untuk mengetahui jenis kata, kita lihat predikatnya. Di sini subjeknya adalah Islamic Educational Institution. Lalu predikatnya adalah grows continuously. Kalau predikatnya dengan menggunakan kata kerja yaitu grows, maka ini jelas adalah verbal sentence. Ini adalah verbal sentence karena predikatnya itu menggunakan kata kerja grows. Oke, itu cara identifikasi part of speech dan juga identifikasi kalimat. Saya ulangi cara untuk mengidentifikasinya. Yang pertama, identifikasi masing-masing kata. As, conjunction, time, noun, goes, verb, by, conjunction, Islamic ini adalah adjektif atau kata sifat, educational itu adalah noun, institution, noun, grows, verb, continuously, adverb. Ya.
Kalau masih bingung apa itu adverb, apa itu verb, apa itu noun, bisa dibuka materi sebelumnya, materi pertama tentang part of speech. Lalu bagian kedua adalah identifikasi kalimatnya. Ini kalimat apa? Kalimatnya dilihat dari predikatnya, yaitu grows continuously. Karena predikatnya menggunakan kata kerja grows, maka tentu saja ini adalah verbal sentence. Itu contoh yang pertama. Saya berikan contoh yang kedua untuk memperjelas. Contoh yang kedua, saya ambil kalimat ini. Dulu, lembaga-lembaga pendidikan Islam ini sangat jauh dari harapan umatnya. Saya ambil satu kalimat ini. Dulu bisa pakai long time ago, bisa juga pakai formerly, ya, macam-macam. Lembaga-lembaga pendidikan Islam, Islamic Educational Institutions, ya, ini subjeknya, sangat jauh dari harapan, dari apa yang diharapkan umatnya. From, dari apa, ya, sangat jauh itu berarti is so far away, atau is so far, is far juga boleh, is so far, is so far away sama aja, itu hanya pengembangan kata. Is far, dari apa yang diharapkan umatnya. From what its people hopes. From what the people juga boleh. From what the people hopes. From what the people hope. Oke, sekarang kita identifikasi jenisnya, ya. Kita identifikasi part of speech sama jenis kalimatnya. Jadi dulu lembaga-lembaga pendidikan Islam jauh dari apa yang diharapkan umatnya. People, ini umat atau orang-orangnya. Long time ago, Islamic educational institutions are far from what the people hope. Mungkin kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara untuk mengartikan atau mentranslate dari seperti ini? Kita harus belajar, ya. Jadi long time ago dulu, long time ago. Kalau misalnya Anda masih sulit untuk mengartikan, pakai kamus boleh, pakai Google Translate juga boleh. Misalnya tadi kan apa yang diharapkan umatnya atau harapan umatnya gitu. Harapan umatnya atau ini dulu misalnya. Atau jauh dari apa yang diharapkan umatnya. Anda langsung cari aja di Google Translate. Misalnya gini. Jauh dari apa yang diharapkan umatnya. Jadi Anda ketik saja di Google, ya, ketik di Google Translate seperti ini. Lalu tinggal di search, ya, nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, kotak terjemahan seperti ini. Karena kita ingin mentranslate dari Indonesia ke Inggris, maka ini diklik tengah ini. Indonesia ke Inggris sekarang. Nah, sekarang misalnya jauh dari apa yang diharapkan umatnya. Boleh Pak pakai pakai Google Translate, boleh, asalkan Anda tahu maksudnya, karena Google Translate itu sering sekali salah. Jadi ini hanya untuk mencari kata kerja atau mencari translate-nya. Far from what people expect. Nah, kalau ini pakai expect ini. Kalau tadi saya pakai hope, makanya jangan menggantungkan pada Google Translate. Anda juga harus punya kemampuan sendiri. Kalau saya lebih senang pakai hope, karena yang namanya harapan itu lebih cepat pakai hope. Expect itu kan ekspektasi, ya. Itu boleh-boleh aja. Cuman far from what people expect. Kalau saya tadi kan far from what the people hope. Nah, ada the-nya juga. Far from what people hope. Kalau saya pakai the, karena the ini memastikan pada umat Islam. Pada umat Islam. Nah, makanya pakai the. Sekarang saya coba identifikasi long time ago. Long time ago ini kalimat keterangan, adverb, ya. Long time ago keterangan waktu. Islamic sama adjective, kata sifat. Educational, noun, kata benda. Institution, noun, kata benda. Are, ini adalah to be. And then far, ini adalah adjective. From, ini adalah preposition. What, ini juga from what the people hope. What the people hope ini sebetulnya satu kata, ya. Apa yang diharapkan umatnya ini juga menjadi satu kata benda sebetulnya. Tapi ini bisa saya katakan what ini sebagai, dalam hal ini adalah kata benda, sebagai kata benda, bukan kata tanya, ya. Bukan kata tanya, karena ini tidak menanyakan, tapi ini apa itu maksudnya adalah sesuatu. Maka ini adalah kata benda.
The people ini adalah kata benda atau noun. Hope itu adalah kata kerja atau verb. Itu adalah identifikasi part of speech-nya. Lalu sekarang identifikasi dari jenis kalimatnya. Identifikasi jenis kalimat berarti saya harus mencari long time ago, kan keterangan, berarti ini enggak termasuk. Subjeknya itu ini, Islamic Educational Institution adalah subjeknya. Sekarang untuk mengidentifikasi jenis kalimatnya, saya harus tahu di mana predikatnya. Predikatnya kan ini. Far, are far, jauh. Pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam itu jauh. Jadi yang menjadi predikatnya adalah far-nya ini. Karena predikatnya dalam bentuk far, yaitu adjective, maka ini termasuk non-verbal sentence. Kalau contoh yang pertama yang ini adalah verbal sentence karena ini dalam bentuk verb. Kalau yang ini adalah non-verbal sentence karena ini bukan verb, bukan kata kerja. Non-verbal sentence macam-macamnya ada banyak. Dan ini adalah jenis dari non-verbal sentence yaitu far. Karena pakai kata far maka ini adalah jenis dari adjective sentence. Jadi kan dulu kita udah membahas non-verbal sentence itu macam-macam. Ada nominal sentence, adjective sentence, prepositional sentence, lalu macam-macam. Dan ini salah satunya adalah yang adjective sentence. Karena apa? Karena predikatnya menggunakan adjective atau kata sifat far yang artinya jauh. Oke. Itu silahkan Anda lakukan hal yang sama. Ambil satu kalimat dari artikel. Artikelnya bisa yang saya gunakan ini atau Anda pakai artikel sendiri juga boleh. Tentang manajemen tentu saja. Tentang manajemen pendidikan boleh, tentang manajemen Islam juga boleh, terserah. Ambil satu kalimat, Anda translate menjadi bahasa Inggris, lalu Anda terangkan. Jadi misalnya translate dalam bahasa Inggrisnya sudah Anda ambil di sini. Anda copy ini, kalimatnya ini Anda copy, Anda kirim di WA group, lalu Anda terangkan dengan menggunakan voice note. Saya ulangi, yang harus Anda lakukan adalah Anda ambil satu kalimat dalam konteks manajemen, Anda translate menjadi bahasa Inggris, menjadi seperti ini, lalu Anda copy kalimat yang sudah Anda translate dalam bahasa Inggris tersebut, Anda paste, Anda kirimkan di WA group mata kuliah, lalu Anda jelaskan sebagaimana penjelasan yang saya jelaskan tadi. Anda jelaskan jenis katanya dan jenis kalimatnya. Penjelasannya dalam bentuk voice note. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Silahkan Anda kerjakan, nanti saya komentari secara langsung pada WA group. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.